Tentara Nasional Indonesia TNI kerahkan 169.369 personil gabungan dari 3 matra yakni TNI AD, AL, dan AU untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2024 agar berjalan aman, tertib, dan lancar. Selain personel, TNI juga menyiapkan dan menyiagakan alutsista untuk pengawalan dan pendistribusian logistik pemilu hingga ke daerah 3T. Melalui pola kesiapan ini, TNI tidak saja bertindak sebagai penjaga keamanan, melainkan juga sebagai fasilitator dalam mendukung stabilitas nasional selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Jelang pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024, TNI mengerahkan sebanyak 169.369 personil gabungan dari 3 matra yakni TNI AD, AL, dan AU. Pengerahan personil ini dilakukan tak lepas dari peran TNI sebagai penjaga keamanan dan sekaligus sebagai fasilitator dalam mendukung stabilitas nasional selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Hal itu disampaikan Panglima TNI Agus Subianto saat raker bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 25 November 2024. Dalam paparannya, Panglima TNI menjelaskan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2024, TNI telah menyusun pola kesiapan dukungan yang terintegrasi yang mencakup 4 hal diantaranya penyiagaan pasukan, pembentukan posko kewilayahan, melakukan simulasi untuk meningkatkan kesiapan serta pengamanan pengawalan logistik. Untuk pengamanan TNI mengerahkan total sebanyak 169.369 personil yang terdiri dari TNI AD sebanyak 139.339 personil, TNI AL 19.793 personil, dan TNI AU 10.237 personel. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI juga menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh KPU dan menjamin kesuksesan pelaksanaan Pilkada serentak. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2024, TNI telah menyusun pola kesiapan dukungan yang terintegrasi melalui berbagai elemen strategis. Rangkaian kesiapan ini mencakup 4 komponen utama. Yang pertama adalah pasukan. TNI akan mengerahkan satuan komando kewilayahan yang melibatkan total 169.369 personil terdiri dari elemen TNI AD, AL, dan udara. Kemudian akan membentuk posko kewilayahan, kemudian melaksanakan simulasi untuk meningkatkan kesiapan, dilakukan gladi posko dan gladi lapangan sebagai langkah simulasi penanganan konflik sosial, dan pengamanan pengawalan logistik dalam mendukung kelancaran distribusi logistik ke seluruh wilayah termasuk wilayah 3T. TNI menyiapkan pengawalan dan penggunaan alutsista. Melalui pola kesiapan ini, TNI tidak hanya bertindak sebagai penjaga keamanan tetapi juga sebagai fasilitator dalam mendukung stabilitas nasional selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Pendekatan ini menggambarkan komitmen TNI dalam menjaga integritas negara serta mendukung proses demokrasi secara damai dan terkendali. Berdasarkan pola tersebut, TNI menerapkan strategi guna mengamankan Pilkada serentak tahun 2024 melalui melakukan monitoring perkembangan situasi guna mengidentifikasi dan mencegah potensi ancaman dalam pelaksanaan Pilkada serentak, menyiapkan personil dan alutsista yang sesuai dengan tipologi dan kerawanan wilayah untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak khususnya di wilayah 4T, rawan bencana dan konflik bersenjata serta gangguan keamanan lainnya. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa TNI siap memberikan dukungan penuh kepada lembaga penyelenggara Pilkada, dalam hal ini KPU, untuk menjamin suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak melalui kesiapan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung distribusi logistik, dan yang ketiga adalah menjaga serta menjunjung tinggi netralitas TNI. Upaya-upaya tersebut merupakan wujud komitmen TNI agar Pilkada serentak tahun 2024 dapat terlaksana dengan aman dan lancar. Sementara guna mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024, TNI juga telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu untuk bersama-sama menganalisis potensi keramanan yang dihadapi oleh KPU maupun Bawaslu. TNI juga sudah memetakan provinsi yang memiliki tingkat kerawanan mulai dari tingkat kerawanan tinggi hingga rendah. Dari hasil mitigasi tersebut dinyatakan 4 provinsi memiliki tingkat kerawanan tinggi, 23 provinsi dengan tingkat kerawanan sedang,
dan 10 provinsi dengan tingkat kerawanan rendah. Juli Suwarti dan Ketut Sumadiasa melaporkan.